Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hello! Introduce us from the discussion group World Health Organization. My name is Ayrofia Zara, person number 6. My name is Asia Naudira Maningrum, person number 9. My name is Tasya Vikas Nabila, person number 21. My name is Naini Nurdiani, person number 23. My name is Vincent Hartono Gunawan, presence number 35. In here, me and my group will express World Health Organization. Hello, introduce us from the discussion group World Health Organization. My name is Fatma Amelia, present number 13. And here me and my group will explain World Health Organization. Taehyung is 18 part 1. Thank you everyone. Pertama, makna hubungan internasional menjamin sebuah kelangsungan hidup bangsa di tengah kehadiran bangsa-bangsa lain, membangun solidaritas dan juga sikap menghargai antar bangsa, memberi peluang untuk dapat berpartisipasi dalam rangka mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia, membuka peluang untuk bisa membantu bangsa-bangsa lain yang tertindas, membuka suatu hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang mau membantu ketika negara kita ditindas, menyelesaikan suatu konflik antar negara, dan memposisikan sebuah bangsa secara strategis di tengah pergaulan dengan bangsa lain. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk Indonesia. Sebab, hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Selain itu, hubungan ini juga dapat menghindari Indonesia dari konflik dengan negara lain. Hubungan internasional juga turut mendatangkan sejumlah manfaat untuk bidang perekonomian. Hubungan ini dapat memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga dapat memenuhi barang kebutuhan yang berasal dari negara lain untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya. Negara butuh dukungan dari negara lain yang sama-sama berdaulat. Contoh, yang paling mudah dari pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia adalah ketika bangsa ini baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta adalah sebagai berikut. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. 4. Makna politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Makna bebas aktif muncul dari perkataan Muhammad Hatta pada saat Perang Dingin berlangsung. Beliau memandang Indonesia harus mempunyai sebuah kebijakan luar negeri untuk meredam konstelasi politik internasional pada saat itu agar terlepas dari intervensi-intervensi dari negara-negara yang mendominasikan Perang Dingin. Dengan kondisi domestik Indonesia sebagai sebuah negara yang baru berdiri, negara ini kemudian mencoba mencari sosok atau membangun profil dalam dunia internasional. Kondisi ekonomi yang relatif lemah namun memiliki semangat patriotisme yang besar, membuat pemerintah Indonesia harus menentukan arah kebijakan di luar negeri untuk membangun citra Indonesia. Artinya, politik luar negeri Indonesia berada pada posisi yang netral di antara dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kebijakan luar negeri yang dilakukan Soekarno cenderung mendekati kelompok sosialisasi Cina. Sebenarnya kebijakan ini tidak secara langsung berkaitan dengan pertentangan ideologi yang sedang berkembang saat itu, namun lebih diwarnai oleh semangat menentang kolonialisme yang masih berlangsung di beberapa negara di Asia dan Afrika. 5. Landasan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijakannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Yang dimaksud dengan 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu: 1. Landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila.
Dan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasila dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaksud pula di alinea 4 pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia. 3. Landasan operasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada masanya. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi WHO. Pertama, secara WHO, World Health Organization atau biasa disebut WHO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Sejarah berdirinya WHO diawali pada bulan April 1945 saat konferensi pendirian PBB yang diadakan di San Francisco. Pada saat itu, perwakilan dari Brasil dan Cina mengusulkan agar Organisasi Kesehatan Internasional dibentuk. Menanggapi usulan tersebut, Komite Persiapan Teknis dibentuk. Komite tersebut bertemu di Paris dari 18 Maret hingga 5 April 1946, tujuannya untuk menyusun proposal konstitusi yang akan dipresentasikan pada Konferensi Kesehatan Internasional di New York City antara 19 Juni dan 22 Juli 1946. Atas dasar proposal tersebut, konferensi menyusun dan mengadopsi konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia. Konferensi tersebut juga membentuk komisi sementara untuk melaksanakan kegiatan tertentu dari lembaga kesehatan yang ada sampai berlakunya konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia. Majelis Kesehatan pertama dibuka di Jenewa pada 24 Juni 1948 dengan delegasi dari 53 dari 55 negara anggota. Diputuskan bahwa komisi sementara akan dibubarkan pada tengah malam pada tanggal 31 Agustus 1948, untuk kemudian segera digantikan oleh WHO. Kedua, tujuan dan cakupan WHO. Tujuan WHO adalah untuk memastikan bahwa semua orang terjamin kesehatannya dalam skala universal, melindungi lebih dari 1 miliar orang dari keadaan darurat kesehatan. Cakupan kesehatan universal. 1. Fokus pada perawatan kesehatan primer untuk meningkatkan akses ke layanan esensial berkualitas. 2. Bekerja menuju pembiayaan yang berkelanjutan dan perlindungan keuangan. 3. Meningkatkan akses ke obat-obatan esensial dan produk kesehatan. 4. Melatih tenaga kesehatan dan memberi nasihat tentang kebijakan tenaga kerja. 5. Mendukung partisipasi masyarakat dalam kebijakan kesehatan nasional. 6. Meningkatkan pemantauan data dan informasi. Ketiga, komitmen WHO. WHO berkomitmen kuat pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi. Komitmen tersebut sebagai berikut. 1. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap, serta bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. 2. Menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Hal tersebut menjadi salah satu hak dasar setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, politik, kondisi ekonomi, atau sosial. 3. Kesehatan semua orang adalah dasar untuk mencapai perdamaian dan keamanan, tergantung pada kerjasama sepenuhnya dari individu dan negara. 4. Pencapaian setiap negara dalam promosi dan perlindungan kesehatan bernilai bagi semua. 5. Perluasan pengetahuan mengenai manfaat medis, psikologis, dan pengetahuan terkait pencapaian kesehatan sepenuhnya. Keempat, peran WHO dalam membantu pemerintah Indonesia. WHO memiliki tujuan untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. Untuk mencapai tujuannya, WHO aktif melakukan tugas-tugas yang diantaranya sebagai berikut. Bertugas menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melakukan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang membutuhkan, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong dan membantu pelaksanaan penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan. Indonesia mempunyai tuntutan perubahan dalam tingkat global untuk memajukan tata kelolaan yang baik di semua sektor, termasuk sektor kesehatan. Tuntutan ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia secara khusus, namun seluruh negara-negara dunia. WHO sebagai organisasi internasional juga dituntut untuk menerapkan mekanisme kerjasama yang mengedepankan transparansi, adil, dan setara. Pada 23 Mei 1950, Indonesia resmi menjadi anggota WHO hingga saat ini. Dalam kurun waktu 68 tahun, sejak Indonesia resmi menjadi anggota WHO, WHO banyak memberikan dukungan program kesehatan di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kapasitas institusi maupun individu guna mendukung kebijakan kesehatan tingkat nasional maupun komitmen global. Tidak hanya itu,
WHO juga berperan dalam membantu pemerintah untuk mengatasi maraknya peredaran obat palsu melalui kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta organisasi non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat untuk mengumpulkan data-data yang kemudian diserahkan dan dipergunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang kesehatan berkaitan dengan obat palsu. WHO juga mempunyai peran dalam mengatasi virus flu burung H5N1 di Indonesia. Wabah flu burung avian influenza adalah penyakit menular yang disebabkan oleh burung tipe A, strain virus influenza. Kelima, peran Indonesia dalam WHO. Indonesia berpartisipasi pada sidang Executive Board atau EB WHO ke-146 di Jenewa, Swiss pada tanggal 3-8 Februari 2020. Pertemuan ini antara lain membahas agenda dan rancangan resolusi yang akan disahkan pada World Health Assembly atau WHA 18-19 Mei 2020. WHA adalah pertemuan tahunan negara-negara yang tergabung dalam WHO yang fokus bahasanya disiapkan oleh EB. Dalam sidang EB ke-146, Indonesia selaku Ketua Forum Foreign Policy and Global Health atau FPGH tahun 2020 mendorong WHO untuk komunitas internasional untuk bekerja sama mencegah semakin menyebarnya nCoV termasuk dalam hal pemberantasan hoax seputar nCoV. Indonesia juga menyatakan apresiasi bagi seluruh jajaran pekerja bidang kesehatan yang bekerja di bawah kondisi berisiko tinggi.